mimpi basah, Bung. Mimpi basah. Nah, cerita Yesus tidak ada di dalam kitab saudara usia 13 tahun sampai 29 tahun. Anda mengatakan dia suci, padahal kebohongan yang Anda uraikan malam ini itu nampak sekali. Di dalam Yohanes 10 nomor 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Yesus lagi-lagi mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Ayahnya Yusuf pencuri dan perampok. Bahkan dia mengatakan ibunya sendiri, orang yang mengandungnya dengan panggilan perempuan. Sama dengan panggilan kepada pelacur. Apa jawaban Anda? Ini yang mau dijadikan contoh. Sudah lama matinya terkutuk. Stop. Gak ada yang bisa dicontoh dari Yesus. Gak ada Stop, sedikit Adis. pun. Gak ada. Nol. Sekarang format waktunya bagaimana? Ada waktu Kristen menyanggah atau bagaimana? Kami nanggapi lah terakhir. Ya, ntar dulu saya kasih waktu dulu. Memang kita kan terakhir nanggapi, bro. Iya, saya kasih waktu dulu. Kan belum ada waktunya, sabar ya. Silakan. Oke ya. Metatron siap-siap, bro. Kasih aku di kolom besar. Jadi Ustadz Wapi ini sepertinya perlu belajar membaca yang baik dan benar. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi intinya kalau dibaca semua ini Ustadz Wafi, kerajaan surga itu bukan tentang soal makan dan minum. Tetapi soal hidup yang bersekutu dengan sesama, soal hidup yang berpusat pada Kristus, soal karakter, etika, dan moral yang sempurna. Tadi si Juma ini bibirnya lancam kali mengatakan data Yesus itu ada di Talmud. Sepertinya Juma ini kurang belajar. Kitab Talmud itu tuh ditulis itu 2 kali. Pertama abad ke-4, kemudian abad ke-6. Ini abad ke-4 datamu Juma. Harusnya kamu malu, bro. Kalau bicara itu ya tunjukkanlah kecerdasan dikit. Kenapa? Bagaimana mungkin orang Kristen imannya berpedoman pada abad ke-4? Sedangkan kitab-kitab di abad ke-2, ke-3 aja udah dibuang, ditolak, disimpan baik-baik. Sedangkan Juma abad ke-4. Makanya saya mau kasih tahu sama Juma, data di abad ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, apalagi ke-7, bagi kami itu data sampah. Jadi kamu membangun argumenmu di atas sampah. Ya syukur kalau orang menganggap yang kau sampaikan itu benar, berarti datamu menjadi berlian, tetapi sampah bagi kami. Jadi Bro Juma ini kembali ya. Masalah Yesus tadi yang kau bilang itu nggak ada yang bisa dicontoh. Hanya setanlah yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dicontoh pada Yesus. Kenapa? Karena seluruh ulama muslim di dunia yang normal berpikirnya, yang menganggap Isa sama dengan Yesus, tidak ada yang berani merendahkan Yesus. Jadi Juma ini sebenarnya kamu tidak percaya lagi kepada Qur'anmu yang menganggap Isa sama dengan Yesus, bahkan para penafsirmu, para ulamamu yang menganggap Isa yang mengutus Yohanes, Paulus, dan Simon sebagai orang suci. Bahkan di Al-Buruj dikatakan orang yang beribadah pada hari Minggu itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang benar. Tapi hari ini Juma benar-benar kamu merusak akidahmu sendiri demi kebodohanmu. Kamu berbicara, tapi kamu tidak tahu resiko dari pembicaraanmu. Qur'anmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan Nabi Muhammad menganggap jawab Isa itu pertanyaan, orang yang suci. Tetapi Erben, kamu menganggapnya begitu stop, najis. moderator ambil alih dulu, stop. Oke, jadi Stop Juma bertobat. Ini bukan gereja, Oke, tolong jawab pertanyaan. Zeus, Ya. bukan Nabi Isa. Tolong jawab pertanyaan itu saja. Oke, silakan Metatron. Ngemis-ngemis Nabi Silakan Isa. Metatron. Pertanyaan dijawab saja. Lanjut. Toko fiktif kok ngaku Nabi Isa. Gimana ini? Waktunya dong. Islam nggak pernah anggap adil nih memang nih. Nggak pernah adil memang Islam. Kembali lagi saya tegaskan bahwa Yesus kami ini ia adalah kudus, ya. Anak ini, malaikat itu berkata kepada Bunda Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, ini kepada Bunda Maria, bukan Aminah ya, bukan Aminah.
yang bisa keluar lampu, bukan. Nah, tapi kalau kita buka di dalam Yohanes, saya paralelkan ya, kenapa? Kemana itu? Dalam Yohanes 8 ayat 3, kita ambil contoh. Di sini ada seorang perempuan yang sedang berbuat zina. Orang-orang ahli Taurat membawa kepada Yesus untuk diadili, tapi kita lihat di ayat 10, apa yang dilakukan Yesus? Bahwa dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini kata-kata yang sangat agung ya. Kita bisa melihat bahwa ada nilai moral yang tinggi di sini, high quality morality. Nah, tapi kalau kita bandingkan, sorry ya Nur Alim dan teman-teman, kita bandingkan dengan ayat kalian Al-Ahzab 51, coba saya buka. Ya, Al-Ahzab 51, mana tadi? Itu dikatakan bahwa Kenapa mesti nyebrang sih menjawab? ya udah, Kenapa harus mesti? Ini Bible nggak bisa menjawab pertanyaannya Bang Juma ya? menggauli, sebentar. Kamu boleh menggauli. Saya stop dulu di sini. Ini tidak menjawab pertanyaannya. Ini kenapa mesti nyebrang untuk menjawab? Tapi di antara mereka istri-istrimu. Stop dulu. Tolong ini ya, dari tadi moderator lo nggak dihormati lo ya. Tolong pakai Bible untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Gitu loh. Lanjut. Maka tidak ada dosa bagimu. Ya, jadi kalau baginda Muhammad seandainya didatangi oleh yang Yohanes 8 ayat 3, seandainya ada perempuan berbuat zina, ini digauli pasti sama dia. Ini pertanyaannya Bang Juma nggak di stop dulu. Saya ulang pertanyaan dulu. Moderator sebagai ambil alih gitu ya. Pertanyaannya kok nggak disentuh sama sekali kedua orang ini ya? Sebentar dong. Enggak, ini moderatornya harus adil supaya Anda jelas loh. Banyak teman Kristen di bawah menunggu jawaban Anda loh. Gini ya, ini Alkitab ya. Gitu loh. Seorang kedapatan berbuat zina, ya, karena Yesus ini kudus, tadi saya udah kasih dalilnya di dalam Lukas, maka tidak diapa-apakan, ya, tidak dilampiaskan nafsunya, bahkan diampuni dosanya. Beda kalau misalnya Nabi Anda yang didatangi wanita berbuat zina, digauli dulu tadi, dalilnya Al-Ahzab 51. Jadi saya menambahkan bahwa emang bukan hanya seorang pembunuh, tapi psikopat. Bukan hanya seorang pencabul, tapi adalah sakit jiwa. Sakit jiwa memang. Gitu. Silakan Tafadhol.